Oke, saya akan melanjutkan asistensi mengenai materi persamaan diferensial, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan asistensi untuk diferensial numerik. Dan di situ kita mengetahui bahwa diferensial numerik dan persamaan diferensial secara numerik, yakni PDB, itu berbeda ya. Kalau diferensial itu kita mencari nilai turunannya. Kalau misalkan persamaan diferensial, kita mencari fungsinya, ya. Nah, kalau misalnya dalam persamaan diferensial biasa, ya, itu metodenya itu ada banyak. Dua di antaranya itu adalah Euler dan Runge-Kutta. Lalu kalau misalkan diferensial, itu metodenya itu ada forward, backward, midpoint atau center. Dan itu tujuannya itu adalah untuk mencari nilai turunan atau diferensial. Berbeda dengan PDB yang bertujuan untuk mencari fungsinya. Ya. Seperti biasa, saya sudah membuat kodenya dan ini sudah pernah saya tunjukkan di kelas. Tapi saya akan jelaskan lagi maksud dari kodenya ini. Jadi, untuk Euler sama Runge-Kutta, ini Runge-Kutta orde 4, ini saya tidak akan menjelaskan kembali metode ini, kedua metode ini, itu perhitungannya seperti apa. Tapi, saya menjelaskan tentang kodenya ini. Jadi, di kode Runge-Kutta sama Euler ini, dia outputnya itu adalah T, Y, yaitu adalah fungsi T, ya, fungsi T. Atau dalam artian di sini Y dalam kurung T. Nah, di kode ini dia membutuhkan nilai F, yakni fungsi turunan, T-span artinya batas nilai T-nya yang ingin kita cari fungsi F-nya ini. Y0 itu adalah tebakan awal dari si F, tebakan awal dari si Y, dan H itu adalah stepnya atau DX, ya. Ya, ini juga sama. Nah, untuk orde 2 di sini fungsinya ada dua, G sama F. G itu untuk orde 1, F itu untuk orde 2. Terus T-span, terus di sini H-nya tetap sama, cuma satu doang. Dan di sini dia adalah Y0 dan V0. Y0 itu adalah tebakan untuk si Y, dan V0 itu adalah tebakan untuk V. Apa itu V? V itu adalah turunan pertama. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Kita mulai dari contoh soal yang pernah saya buat, yakni nah, ini ya. Ini pernah saya jelaskan di kelas dan kodenya itu ini. Jadi di sini DY/DT itu sama dengan YT pangkat 3 min 1,5 Y. Kita disuruh cari Y-nya itu berapa dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 dengan nilai tebakan awal ini. Nah, di soal ini kita bisa mendefinisikan F-nya. Di sini ada F ya. F itu adalah ini dia. YT pangkat 3 dikurang 1,5 Y. Ya, itu F-nya. Jadi F di sini itu adalah persamaan turunan pertamanya. Ini adalah persamaan turunan pertamanya. Terus kita masukin H1, H2-nya karena di sini dia minta step itu ada 2, 0,5 dan 0,25. Terus kita masukin aja EULOT, DY/DT, T-span. Ya, T-span ini tulisnya seperti ini ya. Itu maksudnya itu dari 0 sampai 2. Ya, ini dia. Dari 0 sampai 2. Oke. T-span terus Y0. Y0 itu tebakan awalnya yakni yang ini. Kita tulis saja kayak gini, Y0. Ya, Y0 dan H ya. Oke, ingat-ingat urutannya ya. Kode ini akan saya kasih nanti di mas. Dan ini kita coba. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini analitiknya itu yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini cukup dekat dengan Runge-Kutta orde 4 ini ya, dan cukup jauh dengan metode Euler. Nah, kalau kalian lihat semakin kecil H-nya, yang mana yang 0,5 itu adalah yang kuning dan yang 0,25 itu adalah yang ungu.
itu lebih dekat yang 0,25. Atau bisa dikatakan semakin kecil nilai H-nya, maka dia akan mendekati hasil yang analitik. Begitu juga dengan Euler, kalau semakin kecil dia akan mendekati yang analitik. Dan dalam hal ini yang paling akurat dibandingkan Euler itu adalah Runge-Kutta. Atau lebih jelas saya akan tambahkan ini line width. Mungkin garisnya terlampau ini ya. Oke, gini aja deh. Garisnya mungkin terlampau tidak terlihat. Ini juga sama. Juga sama. Ini bukan titik, ini koma. Ini juga sama. Oke, kita jalankan. Nah, kelihatan ya. Jadi yang paling mendekat itu Runge-Kutta dengan H sama dengan 0,25. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Gampang ya. Jadi kita punya satu fungsi persamaan diferensial order satunya atau turunan pertamanya dt, terus nilai batas t-nya, T-span, nilai tebakan awalnya, dan juga stepnya H1 dan H2. Dalam contoh soal ini ya. Nah, lanjut untuk yang orde kedua atau turunan kedua itu metodenya tetap sama, Euler sama Runge-Kutta, tapi yaitu untuk yang orde 2. Jadi kita membutuhkan nilai G sama F. Apa itu G? Apa itu F? G itu adalah fungsi turunan yang pertama dan F itu adalah fungsi turunan yang kedua. Nah, dalam hal ini kita fokus ke persamaan yang ini dulu. Ya. Di sini ada turunan kedua, di sini ada turunan pertama. Ya. Nah, untuk mendapatkan F, ini kita pindahkan ya sehingga nanti jadinya itu adalah turunan kedua, ya, turunan kedua sama dengan ini, ya. Jadi F itu adalah turunan kedua, ya. Turunan kedua sama dengan apa? Itu maksudnya. Sedangkan G itu adalah turunan pertama sama dengan apa? Nah, dalam hal ini kita mendefinisikan ya turunan pertamanya itu sama dengan V. Nah, jadinya kalau misalkan kalian masukin V ini ke dalam sini, ini saya copy paste dulu ya. Kalau kalian masukkan, ini jadinya hilang. Ini jadi D. Ini jadinya dV doang. dV dt. Dan ini jadinya V. Ini jadinya V. Nah, jadinya ini sebagai fungsi dengan dua variabel. Dia menggunakan menjadi fungsi dua variabel. Menjadi fungsi tiga variabel jika ditambah dengan T. Makanya kalau kalian bandingkan untuk yang persamaan diferensial turunan yang pertama, itu dia ada T sama Y. Jadinya ada dua variabel. Ya. Sedangkan untuk yang orde 2, dia jadinya 3. Yakni V itu sebagai turunan pertama, Y sebagai fungsi dalam T-nya, dan T. Ya. Jadi kayak gitu idenya. Nah, kalau misalkan untuk orde yang lebih tinggi, misalnya orde ketiga atau turunan yang ketiga, turunan ketiga kalinya, itu kita berarti memiliki membutuhkan tiga fungsi. Yang mana fungsi pertama adalah turunan ketiga, fungsi kedua adalah turunan yang kedua, dan fungsi yang pertama adalah turunan yang pertama. Nah, dengan demikian nanti kita akan mendapatkan sekitar 4 variabel. Yang mana variabel pertama itu sudah pasti T, variabel yang kedua itu adalah fungsi Y dalam T, variabel ketiga itu adalah turunan pertama, dan variabel keempat itu adalah turunan yang kedua. Jadi kayak gitu maksudnya.
Jadi G ini singkatnya adalah fungsi turunan pertama, F itu fungsi turunan yang kedua, ya ini dia, ya kan? Nah, terus di sini kita juga membutuhkan nilai tebakan awal dan jumlah itu ada dua, yakni Y0 dan V0. Tebakan untuk Y dan tebakan untuk turunan pertama, yakni si V. Tes pan-nya seperti biasa itu batas nilai T-nya. Dan ya, di sini G ya turunan pertamanya itu selalu dalam bentuk V ya, dalam bentuk variabel. Jadi kita menjadikan turunan pertamanya itu sebagai variabel baru. Nah, untuk order-order yang lebih tinggi berarti kita menjadikan turunannya itu sebagai variabel yang baru. Sebagai contoh di sini ya. Jadi saya masukkan ini turunan keduanya ya. Jadi di sini 1 min Y pangkat 2 dikali V dikurang Y. Ini saya spasi aja deh. Ya seperti ini. Ya. Jadi di sini bukan DY DT lagi ya. Di sini udah saya ganti jadi V. Jadi dia ada 3 variabel. Y, V, sama T. Di dalam hal ini T tidak ada ya. Kebetulan saja T tidak ada. Nah, untuk yang pertamanya, order pertamanya itu kita anggap sebagai V. Ya, makanya di sini saya tulis seperti ini. Nah, setelah itu ya sudah kita masukin aja DY DT. Ingat ya urutannya ya. Fungsi turunan pertama, fungsi turunan kedua, tebakan yang pertama, tebakan yang kedua. Jadi fungsi turunan yang pertama ini, fungsi turunan yang kedua ini, tes pan udah. Ini 0 sampai 25. Mana tadi? Sampai 25 tuh. Oke, dia di sini sampai 10 ya. Tapi saya bikinnya di sini sampai 25. Terus H1 ini ya. Dan di sini ada X0. X0 itu adalah tebakan untuk Y0 ya. Dan V0. Dan ini kalau kita plot ya hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan Van der Pol ya. Dan ini mirip dengan yang punya Pak Dede. Karena emang ini dari buku Capra soalnya. Yang mana nih? Nah, ini mirip ya. Jadi kodenya sudah benar. Oke, kita lanjut untuk membahas soal UAS. Untuk membahas soal UAS soal tahun lalu yang ini dia kayaknya. Oh, yang ini. Oh, enggak, salah yang ini. Ini nomor 3. Oke, ini adalah persamaan diferensial biasa yang pertama, turunan pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan tes pan. Tes pan itu apa? Tes pan-nya itu dari 0 sampai 20. Terus yang kedua itu kita definisikan semua variabel yang ada. G itu sama dengan 9,81. M itu sama dengan 65. Dan ya, C itu sama dengan 0,15. Yes. Setelah itu, kita mendefinisikan fungsi turunan pertamanya. Oh, sorry. Kita harus syarat awalnya. Harus mendefinisikan syarat awalnya. Itu adalah 0. Dan juga stepnya ya. Stepnya di sini ada gak ditampilkan? Stepnya sayang sekali di sini tidak ada stepnya ya. Coba saya lihat di Google Drive soal tahun berapa ya. Ini saya dapat dari Astro ya. Soal-soalnya. Oke.
Ya, di sini tidak ada stepnya ya. Adanya syarat awal doang, tidak ada step. Ya tidak apa-apa, kita nanti akan masukkan stepnya. Anggaplah stepnya itu karena dia dari 0 sampai 20, berarti stepnya itu adalah H sama dengan 0,25 aja. Nah, sudah selesai mendefinisikan semua parameter yang ada, kita langsung membuat fungsinya. dv/dt sama dengan, jangan lupa kita masukin dia fungsi sebagai apa. Dia tentu saja fungsi t dan juga fungsi v. Dan ini sama dengan g dikurang, ini dalam kurung dulu, c per m dikali dengan, ini dalam kurung lagi, v pangkat 2. Ya, seperti itu. Terus juga V analitik, VA, itu sama dengan SQRT dari G cross M dibagi dengan C, ya kan? Dan ini dikali dengan, oke saya lupa, tangen hiperbolik di sini apa ya? Oke, tan H ya. Tan H juga. Di sini, oke di sini harus tambahin titik juga ya. Biar takutnya dia adalah matriks. Oke, di sini adalah QRT, dan ini adalah G dikali C dibagi M. Ini adalah analitiknya. Dan oh ya, di sini kita definisikan T. Karena kan ini kan tes pan ya, tes pan. Dan sedangkan ini T. Berarti di sini ialah tes pan 1, artinya dia adalah yang 0 ya, titik 2 H titik 2 tes pan 2. Oke. Terus di sini kita langsung panggil aja T V ya, T, V ya. Sama seperti ini. Dia tidak diketahui menggunakan Euler atau Runge-Kutta, jadi kita coba dua-duanya aja. Berarti ini adalah T1 dan ini adalah V1. Saya akan mencoba dengan menggunakan Euler. Dalam kurung di sini adalah dv/dt, tespan, tespan, tespan terus apa lagi? T0 dan H. Dan H. Ya, kayak gini ya. Fungsi, batas, tebakan awal, dan H. Step. Untuk hal yang sama, kita juga melakukannya. Ini T2. Tapi ini adalah Runge-Kutta RK4 sistem. Oke. Setelah itu kita plot. Di sini kita plot. Kita plot yang analisisnya dulu ya. T, VA, apa lagi? T, VA. Ini yang merah. Dan di sini line width. Line width, 1,5. Hold on. Dan di sini juga
Kita bikin kayak gini, paste, dan ini adalah ini T1, ini adalah V1, sorry, ini V1, ini V2, T2. Ini adalah green, ini adalah blue, dan ini adalah ini hold off. Oke, kita coba cek apakah ada yang salah. Ini seperti ini, iya, begini ya, dan ini tangan hiperbolik. Sini kita masukin T-nya, ini kita masukin tes pan-nya. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Kita jalankan. Oke, di sini Y2. Sorry, Y2 itu mana? Tuh, bentar. Oke, mungkin saya akan jalankan ini dulu. Ya, belum change directory ya. Kok aneh ya? Kenapa dia tidak mau? Source-nya tidak ada. Apa yang membuatnya dia jadi begini? Sebentar ya, di sini ada error di sini. Ini kayaknya salah ya. Ya, ini dia. Ini oke, yang merahnya gak ada ya, yang VA-nya gak ada. Sayang sekali. Bentar. Euler method. Oke, di sini salah. Ini adalah Euler. Oke, di sini kita jalankan. Oke, salah juga. Ini saya salah tulis lagi. Sis. Oke, di sini emangnya saya pakai ini ya, kuning ya. Kenapa sih kelihatannya kuning ya? Oke, dia hijau ya. Tapi di sini T sama VA-nya itu kenapa tidak ini ya? Apa yang membuat ini tidak ada? Harusnya sih ada ya dia ya. Atau misalnya di sini gua bikinnya kayak gini. Apa yang terjadi ya? Oh, fungsinya ada. Kalau yang merah ada. Berarti dia ketiban ya. Fungsinya dia ketiban. Karena ini yang merah ini dia adalah yang analitik. Soalnya kan tadi kan saya bikin ini jadi komentar. Ya. Jadi hijau. Kalau hijau itu berarti komputer tidak membaca. Tidak membaca yang ini. Dan ketika dia tidak membaca yang ini, dia hanya membaca yang ini, tampilannya kayak gini. Ya, benar ya. Ini warna merah. Dan kalau kita jalankan lagi, sekali lagi. Nah, ini kelihatannya tidak ada warna merah nih, warna merahnya kayaknya ketiban. Ini ketiban dia. Entah di mana ketiban ya.
Oke, berarti yang nomor 3 udah berhasil. Oke, saya mau nambahin biar di sini mungkin kalian memastikan apakah memang warna merah itu muncul atau tidak. Kita pakai figur. Di sini hold on dia kita hapus. Ini figur yang kedua. Dan ini kita pakai hold on. Ini kita jalankan. Kita jalankan lagi. Ya, seperti ini. Ada ya. Ya, dan hasilnya cukup mendekati. Lanjut nomor 4. Nomor 4, kita kasih nama dulu 4. No. By the way, ini udah berapa lama? Oh, baru 26 menit, lumayan. Lumayan cepat ya. Oke, nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nah, oke. Oke, jadi disuruh menggunakan rugek buta dan disuruh selesaikan dengan nilai awalnya seperti ini, hanya dengan gini. B A K-nya udah didefinisikan. Oke, dan ini adalah order yang pertama. Sama seperti yang tadi ya. Yang hal pertama itu kita harus definisikan terlebih dahulu. Bentar, ini dia disuruh bikin grafik tapi dia tidak memberitahu T-nya berapa ya. T-nya dari berapa sampai berapa. Coba saya cek dulu di soal sebelumnya, soal ini dari Astro. Saya ambil soal-soalnya dari sini ya. T-nya apakah ada di sini? T-nya tidak ada ya, sayang sekali ya. T-nya tidak ada batasan T-nya, jadi ya tidak masalah lah. Kita akan gunakan nilai yang seadanya. Atau kita samakan aja dengan yang tadi. Oke, hal pertama ialah mendefinisikan semua variabel ya. Ini sama dengan 0,01. A itu sama dengan 70. B itu sama dengan 50. Setelah itu apa? Tes pan. Tes pan itu sama dengan 0 sampai anggaplah sampai 20 aja lah. Oke. H-nya itu sama dengan 0,5. T-nya itu sama dengan tes pan dalam kurung 1, atau kalian langsung aja tulis di sini 0.2H, 2, 20. Sama aja lah ya. Ini kayak gini. Setelah itu apa? Setelah itu nilai tebakan awalnya sama dengan 0. Terus apa? Yang analitiknya. Yang analitiknya kita tulis dulu 350 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang XP dari hati-hati, enggak deh, dia aman min 0,2 dikali dengan T ya, terus per itu sebentar. Oke, di sini di sini pernya itu berarti sini dalam kurung 7 min 5 dikali dengan eksponensial XP
dikali dengan di dalam kurung min 0,2 dikali dengan T. Ya. Ini seperti ini. 7 dikurang 5 dikali dengan eksponensial min 0,2 dikali dengan T. Di sini juga sama ya. Oke, aman. Ini Y analitik. Setelah itu apa? Setelah itu kita mencari yang metode runut kutanya. Dalam kurung T, Y itu sama dengan, ya langsung masukin aja lah ya, RK4 sis dalam kurung. Oh ya, fungsinya belum kita definisikan, lupa saya. dy dt itu sama dengan, ini harus ingat ya, dia fungsi apa? T, Y terus ini K min Y terus ini dikali B min Y. Ya, sudah. Terus D dt T span terus Y0 dan H. Oke, ini kita plot aja. Sorry. IT, YA, R, line width, 1,5. Hold on. Plot. Oke, hati-hati di sini kita bikin aja T1 biar gak sama dengan yang ini. Yang ini ya. Ini adalah T1, T1, B, line width. Ini 1,5 kayak gini. Hold off. Oke, kita jalankan. Kenapa dia ada warna birunya doang? Kenapa hanya warna biru? Tidak ada error. Mari kita coba aja di sini. Figur 1. Yang kita hapus ya, kita ganti dengan figur 2. Nah, oke. Ada ya, dua-duanya ada. Berarti analitik sama runge kuta cukup dekat. Oke. Selesai untuk nomor 4. Dan sekarang kita menuju ke nomor 5. Nomor 5 nih mirip ya dengan contoh soal yang saya buat ini. Yang ini mirip. Kita coba cek dulu. Nomor 5. Oke. Clear all. Close all. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah menyiapkan tes span-nya. Dan dia menggunakan runge kuta ya, jadi lebih gampang. Tes span itu sama dengan 0 sampai 20. Oke, selesai. Setelah itu apa? Setelah itu kita mencari tahu memasukkan semua nilai variabel ya.
W itu sama dengan, oke, ini karena W sama karena omega dan mu-nya itu adalah satu, sama-sama satu. Jadi kita ya udah apapun yang dikalikan satu ya itu bilangin itu. Jadi kita tidak usah masukin aja lah ya. Kita langsung saja masukin syarat batasnya itu adalah X0 itu adalah 1,5. Dan karena dia itu order 2, maka juga ada syarat batas untuk yang turunan pertamanya, yakni dx dt. Dalam hal ini yakni yang ini gitu. Ini kita tulis saja V0 karena dia menganggap dx dt itu sama dengan V. Jadi di sini adalah 2. Tebakan ya. H yang digunakan di sini ada gak ya H-nya ya? Nilai H. Oke, nilai H-nya tidak ada ya. Ya sudah, kalau tidak ada nilai H, kita tulis saja di sini 0,5 aja. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan diferensialnya. Ya. Persamaan diferensial yang kedua. Persamaan diferensial order 2 atau turunan yang kedua. Ya, jadi di sini karena V itu sama dengan dx dt, maka di sini dv dt ya, ini dv dt. Dan ini kita pindahkan semuanya ke kanan, maka dia akan menjadi dalam kurung, oh ya, jangan lupa ini dia adalah fungsi. Jadi tambahkan tag di sini t, x, v ya. Jadinya ada 3 variabel karena di sini ada dx dt yang kita anggap sebagai v ya. Dan ini dia jadinya 1 min x pangkat 2. Ini kita bikin dalam kurung lagi aja. Oke. Dikalikan dengan v. Terus ini dikurang dengan x ya. Ya, jadi turunan yang kedua ini adalah dv dt ya. Itu dv dt sama dengan ya udah ini dipindahin aja suku kedua dan ketiga ini ke kanan. Jadinya dv dt sama dengan mu dikali dengan 1 dikurang x kuadrat tutup kurung dx dt. Dalam hal ini mu-nya 1, berarti kita gak usah pakai mu. Ya, berarti ini jadinya 1 min x kuadrat. dx dt ya kita ubah jadi v. Dikurang dengan omega kuadrat, ya ini kan 1 ya. Omega kuadrat berarti 1 juga, makanya jadinya dikurang x. Oke. Nah, terus karena di sini dia menganggap dx dt-nya itu sama dengan v, dan ini adalah fungsi turunan yang keduanya, maka kita juga bikin fungsi turunan pertamanya, yakni sama, kita bikin kayak gini juga. Cuman bedanya ini kita anggap sebagai v. Ya, karena dx dt sama dengan v. Ya, jadi seperti itu ya, cara mendefinisikan fungsinya. Langsung saja kita panggil. Maka ini akan menjadi t, x, v. Nah, ini sama dengan apa ya? Kalau nggak kuta ya. RK4 sis 2 dalam kurung dia itu adalah, oke, dari yang pertama dulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dari yang pertama. dvdt, apa gini? Tespan ya. Di sini itu adalah x0, v0, h. Kita cek. Ya. Oke, turunan yang pertama, G itu turunan yang pertama, dia langsung V aja, sudah kita definisikan tadi. Turunan yang kedua, Tespan, H dulu ya. H dulu ternyata. Di sini H dulu. H dulu. Terus di sini adalah Y0, V0. Oke. Sesuai ya. Dan ini kita langsung aja plot.
Ya, kita plot di 3 gambar yang berbeda, berarti figur 1. Maka ini jadinya plot dalam kurung T, X, R, line width, 1,5. Oke. Ini kita copy, paste. Ini adalah 2. Ini adalah V. Ini biru. Ini green. Ini adalah V. Ini X. Karena dia V versus X, V versus T, dan X versus T. Oke. Kita jalankan. Oh ya, figur satunya mana? Oh ya, saya lupa di sini figur 3. Aduh. Oke, ini jalankan lagi. Ya, kayak gini lah ya, kira-kira jadinya. Ya, seharusnya benar, tidak ada yang salah. Di sini H-nya tidak ada. Jadi kita bikinnya 0,5. Bagaimana jika seandainya kita bikin jadinya 1? Apa yang terjadi? Coba lagi. Kenapa di sini tidak ada ya? H-nya sama dengan 1. Benar kok, H-nya sama dengan 1. Udah. Terus apa nih? Apa karena terlampau ini? Terlampau besar dia. 0,25 aja deh. Apa kosong tadi ya? Oke. Ya oke, baik. Mungkin karena H-nya terlampau besar kali ya. Mungkin ada ya kayaknya seingat saya sih ada batasan sih untuk rongga kuta ya. Tapi saya lupa. Itu apa? Oke, baik. Ini yang 0,25. Ini yang pertama, ini adalah yang X-nya. Ini adalah yang V-nya, dan ini adalah X versus V-nya. Dan ini mirip seperti yang Pak Dede pernah kasih di sini. Untuk yang X versus T dan V versus T, di sini adalah X versus V. V versus X. Kayak gini ya, dia bulat kayak gini. Oke. Ya ini cukup gampang ya. Dan ini udah berapa lama? 43 menit. Lumayan. Kita sekarang soal yang ke-6. No. Oke, ini ya agak sulit dibaca ya datanya ya. Tapi coba saya baca terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada DP/dt sama dengan KG dikali P. P itu adalah laju populasi, T itu adalah waktu, KG itu adalah konstanta laju pertumbuhannya. Dan ini adalah datanya dari tahun 1950 sampai yang sekarang 2000 ya, sampai tahun 2000. KG-nya sudah dikasih tahu. Oke, KG sudah dikasih tahu. Dan di sini disuruh selesaikan persamaan diferensialnya ya. Teknik Euler. Ya, sekarang teknik Euler. Dari tahun 1950 sampai 2050.
Ya, dengan nilai awal begini dan step yang 5. Oke, baik. Dan disuruh plot. Seperti tes span, yaitu sama dengan 1950 sampai 2050. H-nya itu sama dengan 5. H-nya itu sama dengan 5. Oke, sekarang apa lagi? K-nya itu sama dengan 0,0178. Nah, di sini ada satu informasi yang kurang. Apa itu? Tebakan awalnya. Sebenarnya tidak kurang sih, tapi dia tidak memberitahunya secara eksplisit. Dia hanya memberitahunya itu data ini. Jadi tebakan awalnya kita ambil dari sini, yakni yang ini. 1950 dan ini dalam juta ya. Dalam juta. Ini adalah 2.560 juta. Seperti ini. Apa istilahnya? P0 sama dengan 2560 juta itu berarti ada 6, nolnya berarti E6. Dan ini udah selesai tebakan awal, H dan tes span-nya. Sekarang kita ingin membentuk persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya apa? DP ya. Berarti kita bikin DP dt. Jangan lupa dia fungsi, berarti kita masukin dia itu adalah T, P. Dan ini adalah K dikali dengan P. Sesimpel itu. Baru kita bikin T, P sama dengan, dia menggunakan Euler ya. Dia menggunakan metode Euler. Ini menggunakan metode Euler. Ini populasi khusus waktu. Jadi Euler ya dalam kurung DPDT koma T span koma P0 koma H. Kita lihat lagi. Euler yang benar ya, T span, N0 dan H. Oke. Sudah. Sekarang kita plot T, P, R, line width, 1,5. Gini aja. Ya, seperti ini. Ya, sudah selesai. Tapi kita bisa juga membandingkan dengan data aslinya. Jadi kita plot saja data aslinya juga. Misalnya di sini T1 sama dengan, ya ini nguli sekali sih. Ya 1975 ya benar ya. 70. 80. 2000. T1 dan P1 sama dengan seperti ini ya. Oke. So far so good.
So far so good. So far so good. Oke. Sudah selesai. Hold on. Sini jadinya OB. Harusnya bisa ya ini. Ini adalah T1 dan P1 dan hold off. Selesai. Lanjutkan. Lagi. Ya, wajar ya. Di sini ada yang di luar garis ini, garis numeriknya, karena emang ini pendekatan numerik, pendekatan mirip seperti fitting ya. Dan kalau gak salah di soal tahun lalu ini yang saya dapat itu mana ya, kalau gak salah ya. Nah ini juga muncul lagi di soal tahun berapa itu? Coba saya cek. Nah tahun sini ya, ini datanya juga sama dan dia mintanya apa nih? Oke, dia pertama menggunakan least square ya. Tapi kita gak tahu apakah fitting masuk atau tidak. Tapi coba pelajari lagi ya, fitting sama interpolasinya dipelajari lagi. Ya kodenya juga sudah saya kasih sih di Mas. Kalian tinggal gunain saja. Nah ini dia menggunakan Runge-Kutta dan dia disuruh gambarkan ya. Dalam hal ini coba kita bikin RK4 sis 2. Enggak, satu aja. Kita coba lagi. Ya, jadi lebih dekat ya. Emang Runge-Kutta itu lebih apa ya, lebih tepat sasaran lah dibandingkan Euler. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 6. Untuk nomor 7. Ini udah berapa lama rekaman? Oke, hampir 1 jam, gak apa-apa, lumayan ini. Udah lumayan normal lah. Untuk saya bikin rekaman 1 jam. Oke, ini nomor 7. Nah, bedanya dengan nomor lain itu dia menyuruh kita untuk mencari persentase kesalahannya. Ya, ada yang analitis dan model ya. Oke, seperti biasa 3 hal utama ini kita copy dan kita paste. Selesaikan persamaan diferensial di atas menggunakan metode Runge-Kutta dengan nilai H sekian dan jumlah data M sama dengan 20. Terus bandingkan hasilnya dengan perhitungan analitis. Berapa kesalahannya? Gambarkan grafiknya. Oke, ini kita dikasih tahu tes pan-nya. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Tes pan. Bagaimana cara mengetahuinya? Hanya dikasih tahu H-nya itu sama dengan 0,1. Tidak usah panik. Ingat, jumlah datanya adalah 20. Berarti dari tes pan, misalnya T1 di sini sampai T2 itu jumlahnya 20 dengan jarak 0,1. Maka dengan demikian ya. Oke, di sini sudah membantu ya. Di sini Y0 berarti T1-nya adalah 0. Kita tinggal cari T2. Banyak data 20 dengan TP itu 0,1. Maka di sini kita bisa tulis rumusnya seperti ini. M sama dengan dari T2 dikurangin 0 itu dibagi dengan
H. Misalnya saya punya 10. Misalnya saya punya tes pan-nya itu dari 0 sampai 10. Dengan bedanya itu adalah 0,1. Ada berapa banyak data? Ya berarti kita harus hitung terlebih dahulu ya. 0 terus ditambah 0,1 ditambah lagi 0,1 berarti 0,2 ditambah lagi jadi 0,3 dan seterusnya. Atau mungkin yang simple dulu aja. Misalnya dari 0 sampai 5 dengan H-nya itu sama dengan 1. Maka itu berarti kan 0 ditambah 1 ya 1. Ditambah 1 jadinya 2, tambah 1 lagi jadinya 3 dan seterusnya sampai 5. Berarti kita akan dapat datanya itu dari 0 sampai 5 dengan H sama dengan 1 yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 data. Jadi bisa dikatakan itu kita bisa tulis jadinya itu 5 dikurang 0 dibagi 1 terus setelah itu jadinya ditambah 1 lagi. Oke, mungkin agak memusingkan ya. Tapi saya akan tulis rumusnya aja. Oke, datanya kayak gini. Yaitu dikurang 1 ya. T2 dikurang 0. Nah, ini dibagi H. Misalnya di sini 5. Di sini 1. 5 dikurang 0 ya. Oke, bentar. Ini saya kasih di sini tanda tambah. Tambah 1. 5 dikurang 0 adalah 5. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi total datanya sama dengan 6. Nah, apakah benar sama dengan 6? Dan ternyata benar. Karena kita kalau hitung lagi dari 0 sampai 5 dengan H-nya itu sama dengan 1. Ini anggap H-nya sama dengan 1 ya. Maka kita akan dapat datanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 data. Seperti ini. Ada 6 data. Jadi benar ya rumusnya ini. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi T2 sama dengan T2 itu sama dengan M dikurang 1 dikalikan dengan H. Seperti itu. Maka ini saya bikin dia kayak gini. Misalnya tadi, oke ya benar ya harusnya seperti ini. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Oke, kita sudah dapat tes pan-nya. Kita sudah tahu H-nya. H-nya di sini adalah 1. Sekarang apa? Ya, syarat batas. Kita bikin 1 di sini. Terus apa lagi? Ya, tentu saja ini persamaan ininya ya. Berarti di sini DYDT itu sama dengan, jangan lupa tag T, Y. Ini adalah 3 dikali Y ditambah 3 dikali T. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukin ini ya, nilai theoreticalnya. YA sama dengan dalam kurung 4/3 dikali dengan eksponensial dalam kurung 3 dikali dengan T dikurang T dikurang 1/3. 1/3. Yap. Dan di sini kita bikin T itu sama dengan oke, sorry, di sini T1 aja. T1 di sini T1. Biar kita tidak menyamakan dengan ini ya. TA DTA. Dengan yang di atas. Yang di atas itu juga pakai T. T juga nih. Tidak pakai T. Ini adalah 0
titik 2 H titik 2 T2. Oke, sudah. Kita sekarang cari T dan Y dalam modelnya itu adalah dia pakai apa? Di sini dia pakai Rugakuta. RK4 sis. Dalam kurung DYDT, tes pan, apa lagi? Y0, H. Ya. Rugakuta order 4. Benar gak? Ya, hanya di akhir ya. Fungsi tes pan Y0 dan H. Ya, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menghitung model sama analitisnya? Kan dia kan dalam hal ini kan Y sama YA-nya itu ada banyak sekali data. Ya, ada banyak sekali data. Bagaimana cara kita menggunakannya? Bagaimana cara kita mencarinya? Ya, sebelum itu kita coba plot dulu ya. Plot T, Y, R, line width, 1,5. Ya, hold on. Plot di sini TA, YA, gosa RB, line width, 1,5. Hold off. Oke. Oke, kelihatannya ada error di sini. Oh ya, M-nya tidak terdefinisi. M-nya sama dengan 20. Oke, ini salah ya. H-nya sama dengan 1. Dia harus di atas ya. Biar komputernya membaca H dulu. Oke. Jadinya seperti ini. Ini metode numerik ya. Jadi memang mungkin seperti ini, tapi dia kayak gini hanya mendekati doang. Saya pakai rumus. Atau ada yang salah ya? Coba kita cek. Apakah ada yang salah di sini? Ya harusnya sih gak ada yang salah ya. Ya di sini gak ada yang salah sih. Oh, oke, bentar. Ini 0,1 harusnya ya. Ya, dimintanya 0,1. Apakah berpengaruh? Oke, kita coba lagi. Oke. Di sini kelihatan tidak ada yang merah, tidak ada yang numeriknya. Tidak masalah. Kita bikin figure untuk mengecek apakah hasilnya ada atau tidak, atau jangan-jangan dia berhimpit lagi gitu kan. Oh, bentar, atau jangan-jangan ini dia tidak kebaca lagi. Enggak, sama aja. Oke, baik. Ini figure 2. Ya. Oke, sama-sama dapat ya.
Sekarang bagaimana mencari kesalahannya ya? Kita ambil misalnya mod, mungkin ini berarti sum dari nilai Y, langsung nilai Y dibagikan dengan length dari si Y-nya. Jadi kita sudah dapat Y-nya ini berapa, data-datanya apa aja. Jadi kita mencari rata-ratanya. Oke. Dan ini analisisnya juga sama ya, sum dari YA dibagi dengan length dari YA. Kita coba lihat apakah ada hasilnya ataukah error. Oke, ada ya. Jadi kita ambil nilai rata-ratanya. Karena kan Y sama YA itu kan banyak ya, datanya banyak. Jadi kita ambil rata-ratanya aja dan kita tulis kesalahan sama dengan ABS itu artinya absolute. Ya, absolute. Ya, di sini adalah mod dikurang an ya, dibagi dengan an ya. Dan di sini 100%. Command window-nya dan kesalahannya sekian. Cukup kecil atau ini dalam artian adalah sekitar 2,6%. Cukup kecil, cukup dekat. Bagaimana jika seandainya kita menggunakan Euler? Ini masih sama, kita coba 2 kali. Kesalahannya cukup besar. Dan bagaimana jika seandainya kita tidak pakai figur ya, kita pakainya whole. Jadi kita membandingkan langsung di satu gambar. Oke, ini masih 2 gambar. Kita coba lagi. Nah, kalau kita menggunakan rongga kuta, ini berada di satu garis yang sama. Ini malah jadinya ada perbedaan kalau kita pakai Euler. Makanya kesalahannya itu cukup gede. Kesalahannya cukup besar. Ya, jadi emang rongga kuta tuh bagus ya. RK4 rongga kuta tuh cukup bagus. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia tidak ada datanya ya. Dan kesalahannya pun juga kecil. Jadi ini datanya berhimpit. Grafiknya berhimpit. Makanya kelihatannya di decay 1. Oke. Ini udah jam berapa? Ya, 1 jam. Udah lumayan lah ya. Ya, jadi saya akan bikin kesimpulannya atau ringkasannya. Jadi di sini ada metode Runge-Kutta dan Euler. Dan itu kalian baca-baca lagi kalau misalkan kalian pengen tahu Runge-Kutta sama Euler itu metodenya itu metode apa gitu kan. Bagaimana cara kita mendapatkan persamaan ini gitu. Yang ingin saya jelaskan adalah ketika kita mendapati sebuah sistem persamaan diferensial biasa order pertama seperti ini, kita pindahkan dulu semuanya itu ke kanan kecuali turunan pertamanya, dan hal ini adalah dv/dt. Ya, terus kita jadikan dv/dt ini sebagai sebuah fungsi. Dalam hal ini sebagai contoh yang nomor 3 ini, ya ini adalah dv/dt sama dengan G dikurang CD per M V kuadrat. Ya, ini berarti kita jadikan sebagai fungsi T dan V. Jadi seperti ini. Ya. Terus kita tulis T-span-nya apa? Kita bikin kayak gini. G, ya ini semua koefisien sama konstanta ditulis. Tebakan awal. Tebakan awalnya berapa itu biasanya dikasih tahu di soal. Secara eksplisit seperti ini misalnya dikasih tahu nih ya.
atau secara implisit. Implisit itu berarti dia tidak kasih tahu secara langsung, tapi ada clue-nya di soal. Seperti ini. Clue-nya itu yang ini. Ya. Jadi bikin fungsinya dulu, fungsi persamaan diferensialnya seperti ini. Baru catat tes span-nya berapa, catat tebakan awalnya berapa, dan catat H-nya berapa. Oke. Nah, untuk orde 2, dia ada dua persamaan, dua fungsi, dan juga dua nilai tebakan awal. Tes span sama H-nya sama-sama seperti biasa, seperti yang orde 1. Nah, fungsi yang pertama yakni G itu untuk yang diferensial yang pertama. Contohnya itu seperti ini. Yang mana tadi? Yang ini ya. Jadi untuk yang persamaan diferensial orde pertamanya dx dt itu sama dengan V. Ya sama dengan V. Maka di sini G sama dengan V. Makanya biasanya kita langsung tulis V. Ya. Terus F-nya itu adalah persamaan diferensial yang orde 2. Karena dx dt itu sama dengan V, maka turunan yang kedua ini jadinya dv dt. Dan ini jadinya V. Maka kalau kita pindah ruas, kita akan dapatkan dv dt sama dengan mu dikali 1 min x kuadrat dikali dengan V dikurang dengan omega kuadrat dikali dikali X. Dan bentuk fungsinya itu jadinya 3 variabel. Jadi ada T, ada V, ada X. Ya, jadi kayak gini. dx dt sama dengan V dan dv dt sama dengan ini. Terus catat nilai tebakan awalnya untuk si X sama V. Ya, sudah dikasih tahu biasanya di soal ini. Mana ya? Dikasih taunya. Nah, nih udah dikasih tahu ya. Terus masukin deh. Dan di sini sudah ada urutannya ya. Ini outputnya adalah T, Y sama V. T fungsi apa? Sorry, saya ulangi. T, Y fungsi T dan V fungsi T yakni turunan pertama. Terus kalau untuk yang orde pertama, T, Y fungsi T. Nah, kalau misalkan untuk orde ketiga dan seterusnya bagaimana? Ya udah, konsepnya sama aja kayak orde kedua. Jadi kita butuh di sini fungsinya 3, nilai tebakannya 3, dan fungsinya 3 di sini berarti ada fungsi turunan pertama, ada fungsi turunan kedua, ada fungsi turunan ketiga. Nah, berarti mereka itu akan menjadi 4 variabel. Kalau misalkan yang orde 2 3 variabel, maka yang orde 3 menjadi 4 variabel tambah 1. Itu terdiri dari T, fungsi X dalam T, terus turunan pertama dan turunan kedua. Ya udah, terus setelah itu masukin aja deh. Selesai. Tapi biasanya kalau dalam UAS itu tidak ada orde yang lebih tinggi ya, orde 3, orde 4 itu tidak ada. Biasanya sampai orde 2 saja. Ya. Jadi ini pembahasan soal-soal UAS tahun lalu. Saya akan mengadakan asistensi online seperti UTS lagi ketika mendekati hari H. Ya. Oke, ini kita save. Kita save juga. Di sini ada soal lagi. Ada soal mana ya? Soal untuk latihan UAS apa jangan-jangan belum saya simpan ya? Ya, kayaknya saya belum simpan ya kayaknya ini. Oh, ini dia. Nah, ini soal latihan UAS. Ini dia. Ini saya ambil, saya bikin soalnya sendiri sesuai dengan level UAS. Jadi kalian coba kerjakan. Nanti saya akan upload di Mas. Beserta dengan asistensi kita ini saya akan upload semuanya filenya di Mas. Dan videonya bisa kalian tonton di YouTube saya ya, seperti biasa. Jadi silakan kalian coba sendiri. Nanti saya akan upload di Mas.
Deadline-nya sama dengan tugas lain yakni tanggal 7. Berarti ini 1, 2, 3. 2 minggu lumayan lah. 2 minggu. Ini lumayan dikit kok tugasnya. Total berarti, ini saya mau nambahin satu nomor lagi jadi 5. Berarti totalnya itu ada berapa itu? 4 ditambah 3 tambah 5 berarti 12. Lumayan lah. Oke, mungkin segitu aja untuk asistensi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ditunggu aja asistensi online-nya ya sebelum UAS. Oke, kita akhiri.